Good morning, Primary 6. Pada hari ini, kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Bagian pertama, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama yang kita masing-masing, semoga kita bisa selalu sehat dan bisa selalu menimba ilmu untuk digunakan di hidup ini dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, kelas. Saya semuanya menyiapkan buku tulis untuk dicatat. Jadi nanti tidak perlu lagi kalian melihat video ini karena sudah dicatat dan dipindahkan ke buku tulis. Jadi nanti kalau misalnya kalian lupa cara merubah bentuk pecahan, tinggal melihat buku catatannya saja. Let's start. Mengubah bentuk pecahan itu nanti ada beberapa tahap. Yang pertama adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Merubah pecahan biasa pecahan campuran menjadi persen. Merubah persen menjadi pecahan biasa pecahan campuran. Merubah persen menjadi desimal. Merubah desimal menjadi persen. Nah, ini untuk part 2, pecahan biasa pecahan campuran menjadi desimal. Desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Dan yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Oke, kita semua sudah belajar di kelas 4 dan di kelas 5 tentang mengubah bentuk pecahan. Jadi di sini tidak akan terlalu detail cara merubahnya, hanya sekedar mereview. Ya, karena ilmu ini akan digunakan terus-terusan. Jadi apalagi di kelas 6 ini, jadi kita review secara singkat. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat ya, bentuk pecahan biasa itu adalah pembilang yang di atas. Yang di sini pembilang. Dan ada penyebut yang terletak di bawah pernya. Sedangkan bentuk pecahan campuran itu memiliki bilangan bulat, atasnya pembilang dan bawahnya penyebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pecahan biasa apa yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran? Yaitu, ciri-cirinya adalah ketika pembilang nilainya atau angkanya lebih besar daripada angka penyebut. Di sini 5 itu lebih besar daripada 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, dia pasti bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, jadi ketika angka pembilang lebih besar daripada angka penyebutnya, itu adalah saat kalian harus langsung merubah bentuk pecahan kalian menjadi pecahan campuran. Ya, jadi di kelas 6 ini sudah langsung otomatis tanpa harus diingatkan, tanpa harus ada kata-kata ubah ke bentuk pecahan campuran, harus selalu bentuk paling sederhana dan bentuk pecahan campuran jika memungkinkan. Untuk latihan pertama kita ini, kita hanya akan menentukan bisa atau tidaknya sebuah pecahan menjadi pecahan campuran. Ya, jadi kita mengidentifikasi, mengetahui, mencari tahu. Lihat nomor 1. Ya, serta akan kasih waktu 3 detik untuk menentukan bisa atau tidak bisa. 1 itu 10/3. Nah, bisa atau tidak diubah menjadi pecahan campuran? Ya, jawabannya adalah bisa. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nomor 2, 8/5. Bisa tidak diubah menjadi pecahan campuran? Ya, ini juga bisa. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nomor 3, bisa tidak 5/7 diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah tidak bisa ya, karena pembilang lebih atas lebih kecil daripada bawah. Nomor 4, 25/10. Bisa tidak diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah bisa ya, atas lebih besar daripada bawah. Nomor 5, bisa tidak 12/20 diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah tidak bisa ya, karena lebih kecil daripada yang atas, lebih kecil daripada yang bawah. Nomor 6, 7/10 bisa tidak diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah tidak bisa ya. Nomor 7, 40/21 bisa tidak diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah bisa ya. Atas lebih besar daripada bawah, jadi pasti bisa. 50/75 bisa tidak diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya
Tidak bisa ya, karena 50 lebih kecil daripada 75. Nomor 9, bisa tidak 230 diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya adalah bisa ya, karena 230 lebih besar daripada 70. Nah, dari angka-angka ini, pecahan-pecahan ini, kita akan menunjukkan step by step perubahannya ya. Oke, di sini latihan bersama ya, merubah menjadi pecahan campuran. Ini coret-coretnya ya. Kita lihat cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah pembilang bagi penyebut atau atas dibagi bawah ya. Nah, 10 dibagi 3 yaitu 3 kali. 3 kali 3 adalah 9. Nah, kita kurangin. Nah, sisanya 1. Karena 1 tidak bisa dibagi lagi dan tidak bisa habis dibagi 3, kita langsung jadikan ini sebagai hasil yang atas sebagai bilangan bulatnya, sisa sebagai pembilangnya, dan 3 sebagai pembaginya ya. Jadi atas sebagai pembilangan bulatnya yang besar, sisanya sebagai pembilang, dan yang pembagi ini menjadi penyebut. Sehingga hasilnya 10/3 sama dengan 31/3. Lanjut, nomor 2. 8/5. Berarti kita bagi 8 dibagi 5. Ingat ya, yang atas bagi yang bawah. Dan yang kalau pembagian, simpan yang atasnya di dalam tanda bagi ini ya. 8 bagi 5 yaitu 1. 5 kali 1 adalah 5. Dikurangin sisa 3. Ya, jadi ingat yang atas sebagai bilangan bulat, yang bawah sebagai pembilang, dan yang ini sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/3/5. Nah, sering ya kalian melakukannya 5 bagi 8 ya, padahal harusnya yang dibagi adalah atas bagi bawah. Nah, sekian. Silakan untuk nomor 4, 7, dan 9. Ya, coba dulu. Kalian bisa pause. Karena tidak akan ada coret-coretnya. Serta hanya akan bilang saja ya. Silakan di pause. Kemudian kita cek jawabannya bersama. Oke, kalau sudah selesai, kita cek jawabannya ya. 25/10, 25 bagi 10 adalah 25/10 ya. Sisa 5. Nah, 5/10 itu masih bisa disederhanakan. Jadi kita bagi 5 dan 10 dengan angka 5. Jadinya 2,5. Lanjut, 40/21. 40/21, 21 kali 1 adalah 21, sisa 19 ya. Jadi jawabannya 1/19/21. Nah, ingat, cek dulu. Bisa tidak 19/21 itu disederhanakan? Nah, dari hafalan perkalian kita tidak menemukan pembagian yang bisa menghabiskan 19 dan 21 ya. Jadi ini sudah bentuk paling sederhana. Lanjut, 230/70 ya. Kalau tadi kita buat jadi pecahan campuran dulu baru disederhanakan. Kalau di sini kita sederhanakan dulu baru kita jadikan pecahan campuran. Ya, nomor 9 kita ubah dulu ke sederhananya baru kita bentuk ke bentuk pecahan campuran. Ya, 23 bagi 7 adalah 3, sisa 2. Karena 7 kali 3 adalah 21 ya. Jadi 23 kurangi 21 adalah sisa 2/7. Ya. Jadi perbedaan nomor 4 sama nomor 9, yang satu diubah bentuknya ke pecahan campuran dulu baru disederhanakan. Kalau nomor 9 disederhanakan dulu baru diubah ke bentuk pecahan campuran. Mau pakai yang mana kelas? Itu enaknya kalian saja ya. Jadi kebebasan kalian untuk menentukan mau diubah dulu atau disederhanakan dulu baru diubah. Oke. Nah, sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Ingat, bentuk pecahan campuran adalah bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ketika diubah, akan menjadi pecahan biasa seperti ini. Nah, langkahnya bagaimana kelas? Masih ingat? Tinggal yang besar kali yang bawah tambah yang atas. Bilangan bulat dikali penyebutnya tambah pembilangnya. Atau kalau ditunjukkan secara step by step, ya 2 kali 8 tambah 5. 16 tambah 5 yaitu 8/8 sama dengan 21/8. Ya, stepnya gampang ya. Yang besar kali yang bawah tambah yang atas. Oke. Karena kita langsung latihan ya.
Serta akan nunjukin satu contoh doang apa dua ya? Ntar kita cek. Berubah menjadi pecahan biasa. Ingat, kita kalikan dulu dengan bawahnya. 1 kali 10 ditambah 7 per 10 sama dengan 10 per 7 plus 7 per 10 sama dengan 17 per 10. Nah, ini nggak usah diubah ke bentuk campuran lagi ya, karena udah paling sederhana dan kita emang mau merubahnya ke bentuk pecahan biasa. Lanjut nomor 2. Nah, 2 per 5 sama dengan 5 kali 5 tambah 2 per 5. Karena kita ingin ubah menjadi pecahan biasa. 25 plus 2 per 5 sama dengan 27 per 5. Ya, sudah lihat ini stepnya ya. Ternyata di latihan bersama kita kerjakan semuanya bersama ya. Yang satu lagi baru nanti kalian kerjakan beberapa sendiri. Nomor 3. Ya, 2 15 per 30 sama dengan 2 kali 30 tambah 15 per 30. 2 kali 30 adalah 60 plus 15 per 30. Itu 75 per 30. Nah, di bentuk ini, karena 75 sama 30 itu bisa disederhanakan, kita bagi langsung dengan 15 ya. 75 bagi 15 adalah 5, 30 bagi 15 adalah 2. Oke, lanjut. Nah, kalau ini bentuk nomor 4, kita sederhanakan dulu ya. Ketika menyederhanakan pecahan, jangan ikut merubah bentuk bilangan bulatnya ya. Jadi yang ini tidak kita ubah, yang diubah hanya pecahannya, 5 per 25 aja. 5 per 25 dibagi 5 sama dengan 1 per 5 ya. Jadi 4 5 per 25 sama dengan 4 1 per 5. Nah, kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 20 plus 1 per 5 sama dengan 21 per 5. Ada pertanyaan kelas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lanjut ke berikutnya. Yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi persen. Pecahan biasa, pecahan campuran menjadi persen. Ingat, ini bentuk pecahan biasa dan persen adalah bentuk per 100. Jadi kalau sudah ada pecahan bentuknya per 100, bisa langsung diubah ke persen. Yaitu 5 per 100 sama dengan 5 persen. Ya, ubah per 100 jadi persen. Lanjut, ciri-ciri pecahan yang bisa diubah menjadi persen adalah harus diubah ke per 100. Ya, diubah ke per 100. Ketika bilangan yang penyebutnya tidak 100, ubah dulu ke per 100 ya. Jadi bentuk persen adalah bentuk persen adalah per 100. Selalu ubah pecahan ke bentuk per 100 ciri-cirinya. Oke, langkah mengubah bentuk pecahan ke persen. 45 per 100. Karena sudah per 100, langsung kita ubah jadi 45 persen. Sedangkan 125 per 100 itu juga sudah per 100. Jadi kita bisa langsung ubah ke 125 persen. Nah, bagaimana 412 per 100? Ini adalah bentuk pecahan campuran. Sebenarnya ini juga ya. Tinggal kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya, 4 kali 100 tambah 12, 412 per 100 sama dengan 412 persen. Nah, ini jangan lupa dicatat ya kelas di buku, terus dipindahkan. Kalian bisa sambil pause-pause supaya bisa mencatat dan memahaminya. Lanjut, sekarang 21 per 50. Apakah penyebutnya itu 100? Karena bukan 100, yaitu 50, kita harus kalikan dulu bawahnya sehingga jadi 100. 50 kali berapa supaya jadi 100, kelas? Kali 2. Kalau bawah kali 2, atas harus kali 2 juga, biar senilai. Ya, 21 kali 2 sama 50 kali 2, hasilnya 42 per 100. Nah, ini sudah per 100 ya kelas, jadi tinggal ubah lagi ke persen, yaitu 42 persen. Berikutnya 8 per 25, 25 jadi 100 kali 4, sehingga bawah kali 4, atas kali 4, sama dengan 32 per 100, sama dengan 32 persen. 3 per 20, nah 20 itu bukan per 100 ya penyebutnya ya, jadi kita kalikan dengan angka 5. Kalau bawah kali 5, atas kali 5. Jadinya 15 per 100. Hasilnya 15%. Oke. Mudah ya kelas ya. Ini termasuk bentuk yang paling mudah. Karena ke per 100 itu hampir semua bilangan bisa ke per 100 ya. Oke, latihan bersama. Merubah menjadi persen. Ya, Seruta akan langsung tunjukin satu doang kayaknya nih. 7 per 10 itu bawah kali 10, atas kali 10.
Jadinya 70 per 100 sama dengan 70%. Silakan untuk nomor 2, 3, dan 4 dicoba dikerjakan sambil memahami step-step sebelumnya. Karena ini sangat mudah ya. Bisa di-pause dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kalau sudah tadi di-pause dan coba mengerjakan, apakah jawabannya kita sama? Ya, kita kalikan 20. Jadinya 2, 20 per 100. Jadi 220 per 100 sama dengan 220. Nomor 3, 4 kali 100. Ya, kita langsung ubah aja. 487. Lanjut, 5 per 25. Nah, biar jadi per 100 kita kali 4 bawahnya dan atasnya. Jadi 20 per 100 sama dengan 20%. Oke. Nah, berikutnya akan sangat mudah. Yang cukup susah adalah merubah pecahan ke desimal. Karena desimal ada per 10, per 100, dan per 1000. Makanya kita nanti belajarnya di part 2, yaitu hari Rabu. Ya, metode lain dalam mengubah bentuk pecahan ke persen adalah jika susah merubah bentuknya ke sebuah bentuk per 100 atau kita malas ngubah-ngubah, tinggal kalikan 100 saja ya. Jadi 7 per 10 kali 7 per 100 kali 7 per 10 kali 100%. Ya, jadinya kita coret-coret nih. Nah, kita bagi 10, 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10, 7 kali 10 sama dengan 70%. 21 per 5 sama dengan 11 per 5 kali 100%. Kita coret-coret, 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20 ya. 11 bagi kali 20 adalah 220. Ini metode kedua. Kalau mau pakai metode 1 boleh, metode kedua juga boleh. Karena hasilnya akan sama. Persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Ini merubah persen menjadi pecahan sangat mudah ya. Ingat, yang biru itu sebagai pembilang, yang merah sebagai persen. Dan persen selalu per 100. Jadi 50 per 100 sama dengan, sederhanakan, 5 per 10. Atau setengah. 320% sama dengan 320 sebagai pembilang, persen sebagai per 100 ya. Sama dengan bagi 10, 32 per 10. Bisa dibagi lagi, bagi 2 lagi. Ada 16 per 5. Bisa diubah jadi pecahan campuran? Bisa dong. Jadi 3, 1 per 5. Ingat, untuk selalu menyederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Entah itu bentuk paling sederhana atau pecahan campuran. Tanpa harus disuruh ya. Jadi otomatis. Lanjut, persen menjadi desimal. Ya, ini juga mudah. Merubah persen menjadi desimal sangat mudah. Yaitu tinggal kita ingat 24 itu sebagai pembilang, persen sebagai penyebut ya. 24 per 100. Nah, desimal kita dulu ingat belajar ya. Kalau per 100, desimal angka di belakang komanya ada 2, yaitu 0,24. 139% itu adalah 339 per 100. Ingat, 2 angka di belakang koma. Dari belakang geser 2 kali ke kiri ya. Jadi komanya pindah ke depan sini. Itu, waduh, nggak ada jawabannya. Jadinya harusnya jawabannya 1,39. Ya, jadi jawabannya berapa harusnya? 1,39. Oh iya, ternyata posisinya salah. Ingat, bentuk persen selalu per 100 ya. Nah, sekarang kita merubah desimal menjadi persen. Ya, kita ubah desimal ini menjadi persen. 0,3 sama dengan 3 per 10. 3 per 10 itu belum per 100 ya, jadi kita kalikan 10 dulu. Nah, jadinya 30 per 100, jadinya 30 persen. 0,54 sama dengan 54 per 100 ya. Karena sudah per 100, bisa langsung kita ubah ke persen, yaitu 54 persen. 0,043 dibuat jadi pecahan, yaitu 43 per 1000. Nah, 43 per 1000 itu sama dengan, kita belum jadi per 100 ya, jadi kita bagi 10. 43 bagi 10, 1000 bagi 10, biar jadi per 100 ya. 43 bagi 10 sama dengan 4,3. Ya, ingat kalau dibagi geser ke kiri sejumlah nolnya ya. Jadi 4,3 per 1000 bagi 10 yaitu 100. Jadinya 44,3 persen. Oke, kelas. Apakah ada pertanyaan? Ya, sehingga tolong di-review. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan workbooknya, MyPulse Erlangga halaman
30. Yang C, D, E, dan F. Ya, halaman 30, 31 Erlangga. Yang C, D, E, dan F. Yang mana aja kelas? 30 dan 31, C, D, E, dan F. Okay, that's all for today. Hari Rabu kita akan selesaikan materi merubah pecahan ini. Dan kita akan melakukan banyak latihan soal. Okay, jangan lupa untuk berdoa. Tetap semangat dan selalu belajar.